Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, pada hari ini bagaimana kabarnya sekalian? Alhamdulillah baik, Ibu. Syukurlah. Nah, pada hari ini sebelum kita memulai mata pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai keyakinan masing-masing. Untuk itu, berdoanya dipimpin oleh salah satu teman kalian. Saya. Ya, dipersilakan. Baik, jadi teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Baik, adik-adik sekalian, untuk itu Ibu absen terlebih dahulu karena kehadiran itu penting untuk mengisi nilai kalian ya. Waalaikumsalam. Iya, dipersilakan adik. Iya. Baik, Ibu absen. Putri Tresya Novela Subuh Hadir, Bu. Hijriah Jepri Abjul Tidak hadir, Ibu. alasannya. Tidak ada alasan. Oke, baik, Alfa ya. Nandayani Ahmad Hadir, Bu. Siti Nurhaliza Hentu Hadir, Bu. Sri Melda Kasim Izin, Ibu. kemana? Ada kebukaan, Ibu. Oh, kedukaan. Baik, izin ya. Ya. Masya Saprin, Ibu. Artika Sargevi, Hadir, Bu. Miss Tiffany Ahmad. Hadir, Bu. Oke, berarti ada 2 orang yang tidak hadir pada pertemuan kali ini. Nah, sebelumnya itu adik-adik sekalian, pada pertemuan kali ini itu Ibu akan membahas tentang mata pembelajaran tentang sel. Nah, itu akan Ibu tampilkan pada slide PPT berikut. Oke, jadi pada slide ini itu adik-adik dapat baca sendiri ya, atau melihatnya itu tentang ayo memahami tentang sel. Sebelum itu, untuk masuk ke materinya, alangkah baiknya Ibu ingin bertanya dulu kepada adik-adik sekalian, apakah adik-adik sekalian sudah memahami apa yang dimaksud dengan sel? Jika ada yang memiliki argumennya tersendiri, silakan tunjuk tangan untuk memberikan argumennya tentang sel. Apakah ada? Saya, Bu. Ya, dipersilakan Siti Nurhaliza Hentu. Saya sel itu adalah unit terkecil kehidupan kita ini. Oke, baik, terima kasih jawabannya. Kita berikan aplaus. Jadi, seperti yang dikatakan oleh teman kalian, itu tentang sel, bahwa dia merupakan unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Nah, untuk lebih mendalaminya, kita akan mempelajarinya pada pertemuan hari ini. Nah, di sini ya sudah tertampil apa itu sel. Nah, jadi sel ini merupakan unit terkecil dari makhluk hidup yang mampu menjalankan semua fungsi kehidupan, seperti pertumbuhan, metabolisme, dan reproduksi. Kemudian di sini ada juga jenis-jenis sel. Nah, ada sel prokaryotik, terus sel eukaryotik. Jadi sel prokaryotik ini dia merupakan sel yang tidak memiliki inti sel yang terbungkus oleh membran. Nah, contohnya itu ada bakteri dan archaea. Kemudian ada sel eukaryotik. Jadi sel eukaryotik ini dia merupakan sel yang memiliki inti sel yang dibungkus oleh membran juga. Nah, contoh dari sel ini seperti pada sel tumbuhan, sel hewan, fungi, dan protista. Jadi penjelasan mengenai jenis-jenis sel ini, untuk dapat membedakannya, adik-adik sekalian cukup dengan secara sederhana, di mana sel prokaryotiknya itu dia sel yang tidak memiliki inti sel. Kemudian sedangkan untuk sel eukaryotik itu dia memiliki inti sel. Nah, ini dapat kita lihat adik-adik sekalian, ini struktur dasar sel. Nantinya Ibu akan memberikan contoh dari sel tumbuhan dan sel hewan untuk lebih memperdalam lagi tentang pemahaman adik-adik sekalian bagaimana sih struktur dari sel hewan maupun sel tumbuhan. Jadi di sel hewan ini dia ada inti sel, kemudian ada mitokondria dan bagian-bagian lainnya. Nah, di membran sel, jadi membran sel itu merupakan struktur tipis yang mengelilingi sel terdiri dari fosfolipid, ganda, dan protein yang fungsinya mengatur keluar masuknya zat. Kemudian ada sitoplasma, itu cairan kental yang terdapat di dalam sel ini mengandung berbagai organel sel yang memiliki fungsi tempat berlangsungnya reaksi kimia penting dan mendukung pergerakan organel.
Kemudian ini ya, inti sel tadi yang dapat membedakan antara kedua jenis sel prokaryotik dan eukaryotik, di mana dia berbentuk bulat atau oval yang dilapisi oleh membran nukleus yang mengandung DNA yang membawa informasi genetik. Nah, fungsinya ini mengontrol seluruh aktivitas sel. Struktur tipis yang mengelilingi sel terdiri dari fosfolipid, ganda, dan protein yang fungsinya mengatur keluar masuknya zat. Kemudian ada sitoplasma, itu cairan kental yang terdapat di dalam sel ini mengandung berbagai organel sel yang memiliki fungsi tempat berlangsungnya reaksi kimia penting dan mendukung pergerakan organel. Kemudian ini ya, inti sel tadi yang dapat membedakan antara kedua jenis sel prokaryotik dan eukaryotik, di mana dia berbentuk bulat atau oval yang dilapisi oleh membran nukleus yang mengandung DNA yang membawa informasi genetik. Nah, fungsinya ini mengontrol seluruh aktivitas sel. Kemudian ada organel sel lainnya seperti mitokondria, ribosom, retikulum endoplasma, dan aparatus Golgi. Jadi, adik-adik sekalian, dari berbagai macam organel-organel yang terdapat pada sel tersebut ini merupakan penyusun yang sangat membantu pada sel tumbuhan maupun sel hewan. Kemudian untuk di sel hewani itu dia memiliki lisosom. Nah, lisosom ini mengandung enzim pencernaan untuk mencegah zat-zat yang tidak dibutuhkan. Terus ada kloroplas, vakuola. Kemudian ada komposisi sel. Kenapa komposisi sel ini penting untuk dipelajari adik-adik sekalian? Karena air jika pada konsentrasi 70-85% itu dia berfungsi sebagai pelarut universal. Kemudian untuk proteinnya sendiri 10-15% itu dia sebagai pelarut universal juga pada medium transmutasi zat. Nah, di sini ada proses-proses yang berlangsung di dalam sel, yaitu transport melalui membran dan sintesis protein. Nah, transport melalui membran sintesis protein ini merupakan membran sel yang bersifat semi-permeable yang hanya memperbolehkan zat tertentu seperti H2O, kemudian CO2 dan O2. Kemudian sedangkan untuk sintesis protein ini merupakan proses pembentukan protein dalam sel yang dapat dilalui dengan dua tahap, ada transkrip dan translasi. Nah, perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan seperti yang sudah dijelaskan pada awalnya itu, kalau misalnya pada sel hewan itu dia tidak memiliki dinding sel, kemudian pada sel tumbuhan itu dia memiliki dinding sel. Nah, terus juga dapat dilihat dari ukurannya. Kalau misalnya untuk sel tumbuhan itu dia memiliki ukuran yang besar dan tidak memiliki sentriol dan memiliki dinding sel. Kalau misalnya untuk sel hewan sendiri dia berukuran kecil. Jadi itulah materi tentang sel. Nah, untuk itu Ibu sudah mengarahkan adik-adik sekalian untuk membagi menjadi dua kelompok, di mana ada kelompok yang mengerjakan tentang sel tumbuhan dan ada kelompok yang mengerjakan tentang sel hewan. Nah, untuk itu adik-adik sekalian, Ibu mengarahkan untuk duduk sesuai dengan kelompok dan memaparkan materi ataupun memaparkan bagaimana hasil kerja kelompoknya untuk sel tumbuhan maupun sel hewan. Baik, dipersilakan untuk waktunya Ibu berikan 5 menit. Baik, Ibu.
disesuaikan kelompok. Untuk itu kita mari mendengarkan presentasi dari kelompok sel hewan. Untuk kelompok yang mendapatkan sel hewan dipersilakan. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kelompok kami mendapatkan pembuatan model sel hewan. Perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan itu di mana sel hewan yang kami buat itu tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan itu memiliki dinding sel. Nah, untuk bagian-bagian dari sel hewan itu di sini ada retikulum endoplasma, nukleus, ada nukleolus, dan ribosom, vakuola, ada aparatus Golgi, mitokondria, ada lisosom, ada ribosom, ada sitoplasma, ada mikrotubulus, dan sentrosom. Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai struktur sel hewan. Jika ada tambahan dari rekan saya dipersilakan. Baik, di sini untuk tambahannya itu perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Dimana kalau sel hewan itu kan di sel tumbuhan itu juga ada vakuola, tapi vakuolanya itu sangat besar. Tetapi untuk sel hewannya ada vakuola tapi sangat kecil ini. Contohnya ini vakuolanya ada tapi kecil. Itu tambahan dari saya. Baik, itulah presentasi dari kami. Saya kembalikan ke Ibu. Baik, terima kasih Edi karena sudah menjelaskan tentang bagaimana pembuatan ataupun organel-organel yang ada pada sel hewan. Nah, untuk itu Ibu bertanya kepada adik-adik sekalian, apa yang adik-adik ketemukan ataupun kendala ketika pembuatan struktur secara sederhana pada sel hewan ini? Baik, kendala yang kami alami saat membuat struktur sel hewan ini, di mana kan di sini ada bermacam-macam warna. Nah, untuk menimbulkan warna-warna ini itu diperlukan kombinasi warna-warna lain, karena saat melihat kan warna plastisin itu cuma satu warna. Nah, setelah kami melihat di referensi gambar sel hewan di Google, itu ternyata dia ada bermacam-macam warna. Nah, contohnya ini seperti vakuola, itu kan warna bukan hijau tapi dia kayak hijau yang tidak ada di warna-warna plastisin. Jadi kami itu kesulitan bagaimana agar warna vakuola ini sama dengan referensi di Google. Kemudian yang kedua itu kendala yang kami alami itu saat membuat ini bentuknya sesuai dengan bentuk sel hewan. Baik, sekian itu kendala dari kami. Saya kembalikan ke Baik, terima kasih. Jadi kendala dari adik-adik sekalian dalam pembuatan struktur sel hewan ini cukup menarik juga ya, karena bagaimana caranya adik-adik berpikir untuk mengkombinasikan warna-warna yang ada untuk menciptakan warna yang sesuai dengan referensi yang adik-adik lihat sekalian. Nah, untuk itu berikan apresiasi dengan tepuk tangan kepada kelompok sel hewan yang sudah melakukan presentasi cukup baik. Untuk kelompok sel hewan, akan duduk kembali. Terima kasih, Bu. Baik, karena sel hewan sudah selesai, kita masuk pada kelompok sel tumbuhan. Untuk itu, Ibu persilakan kepada kelompok sel tumbuhan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Persilakan. Baik, Ibu. Baik, jadi di sini kami dari kelompok yang membuat sel tumbuhan yang menyusun berbagai jaringan pada tumbuhan. Di sini terdapat beberapa bagian penyusun dari sel tumbuhan, di mana terdapat ribosom, retikulum endoplasma halus, nukleus, retikulum endoplasma kasar, lisosom, dan juga terdapat kloroplas, terdapat perixisom, sitoplasma, mitokondria, terdapat juga aparatus Golgi, membran sel, dinding sel, amilopus, dan juga terdapat vakuola besar. Mungkin hanya itu, saya kembalikan kepada Ibu.
Baik, terima kasih. Nah, untuk kelompok sel tumbuhan, pertanyaan dari Ibu itu, apa yang membuat kalian bisa menarik kesimpulan bahwa sel tumbuhan ini lebih menarik daripada sel hewan? Karena dilihat dari desainnya, ini sel tumbuhan lebih memiliki warna-warna yang cerah pada kombinasi untuk pembuatan pemilihan medianya. Nah, mungkin adik-adik sekalian bisa menjelaskan kemenarikan kalian terhadap sel tumbuhan tersebut. Baik, jadi di sini saya akan menyimpulkan mengapa sel tumbuhan yang paling menarik daripada sel hewan. Nah, bisa kita lihat bersama bahwa di sel tumbuhan itu memiliki kloroplas. Nah, kloroplas ini yang memiliki sel tumbuhan itu dia lebih menarik untuk kombinasi warnanya daripada sel hewan. Baik, terima kasih. Untuk itu berikan tepuk tangan kepada kelompok sel tumbuhan yang telah melakukan presentasi. Nah, untuk kepada kelompok sel tumbuhan dipersilakan untuk berdiri kembali. Terima kasih, Ibu. Baik, karena sudah sampai di penghujung materi kita pada hari ini, untuk itu adik-adik sekalian, siapa yang mampu memberikan kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Ibu. Baik, dipersilakan kepada Putri Gracia kelas suku. Baik, jadi saya akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini yaitu pembelajaran tentang sel. Nah, di sini saya sangat tertarik dengan pembelajaran pada hari ini karena kita mengetahui bahwa sel itu merupakan unit terkecil dari makhluk hidup yang mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Nah, tadi juga sudah dua kelompok sudah melakukan presentasi dari kelompok sel hewan dan sel tumbuhan. Hanya itu yang bisa saya simpulkan. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih kepada Putri Gracia kelas suku. Kita berikan tepuk tangan untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk itu ada tahap refleksi. Nah, refleksi ini mungkin untuk Miss Tiffany Ahmad untuk menyampaikan bagaimana refleksi terhadap pembelajaran pada hari ini. Baik, Ibu, jadi pada pembelajaran hari ini untuk refleksinya mungkin akan lebih menarik lagi kalau misalnya PPT-nya itu ada videonya, karena kan kami mungkin akan lebih tertarik dan juga lebih paham dengan terkait dengan materi sel kalau ada videonya. Terus tadi kalau boleh Bu, Pak, ada fungsi-fungsinya bagian-bagian dari sel, jadi tidak hanya namanya atau bagian-bagiannya, tapi juga ada disertai dengan fungsi-fungsinya supaya kami lebih tahu dan lebih paham lagi. Mungkin dari saya Bu, terima kasih Bu. Baik, terima kasih kepada Miss Tiffany Ahmad. Jadi kita sudah mengetahui bagaimana itu bentuk sel, kemudian sel juga dapat dijelaskan dengan sangat sederhana. Kemudian untuk itu pada pertemuan berikutnya Ibu akan menampilkan video dan lebih memperjelas lagi bagaimana konsep-konsep pada materi kita. Nah, untuk pertemuan hari ini Ibu juga menyimpulkan satu hal bahwa biologi itu adalah ilmu yang sangat menarik untuk kita pelajari, terutama pada sel, karena dari sel ini kita dapat mampu mengetahui bahwa kita sebagai makhluk hidup maupun tumbuhan ataupun hewan itu memiliki sel yang mampu menjalankan berbagai fungsi kehidupan pada tubuh kita. Nah, untuk itu terima kasih kepada adik-adik sekalian karena sudah melakukan hal yang luar biasa pada hari ini dengan menampilkan presentasi dari kelompok hewan maupun kelompok sel tumbuhan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.